Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nuris Maldini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Harapannya paparan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Diah Pertiwi, SPD MM, selaku dosen pengampu komunikasi bisnis. Baik, yang pertama ada produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengapa keuangan syariah relevan? Keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan pembunuhan dan signifikan di Indonesia, keuangan syariah ini menawarkan solusi finansial yang inklusif dan berkelanjutan. Yang pertama ada menghindari riba dan eksploitasi. Yang kedua mendorong transparansi dan keadilan. Yang ketiga memperdayakan ekonomi umat. Yang keempat sesuai dengan nilai-nilai syariat. Jadi keuangan syariah tetap relevan karena tidak hanya soal agama, tetapi juga menawarkan sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan inklusif. Berdasarkan prinsip syariah, yang pertama ada adil dan transparan, terus menghindari riba dan maisir, sehingga transaksi lebih jelas dan adil. Selanjutnya, prinsip dasar keuangan syariah. Akad dan fatwa sebagai fondasi. Akad atau ikrar atau perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menahan suatu hal sesuai syariat Islam. Jadi akad ini suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak, bisa lebih. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Setiap transaksi harus adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa eksploitasi. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI, pedoman resmi dari Dewan Syariah Nasional untuk produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Jadi keuangan syariah ini resmi dari Dewan Syariah, resmi dari Dewan Syariah Nasional, produk dan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, produk penghimpunan dana, tabungan, deposito, dan giro syariah. Di sini ada 3. Yang pertama ada tabungan syariah, produk untuk menyimpan dana dengan sistem bagi hasil mudharabah yang menguntungkan nasabah. Yang kedua, deposito syariah, penyimpanan dana berjangka dengan akad wadiah atau mudharabah untuk keuntungan optimal. Selanjutnya ada giro syariah, rekening untuk transaksi sehari-hari dengan sistem wadiah ya damah yang aman. Jadi produk penghimpunan dana berfungsi untuk mengumpulkan dana masyarakat dengan prinsip syariah tanpa riba. Baik, selanjutnya ada produk pembiayaan syariah, membangun ekonomi berbasis keadilan. Yang pertama ada murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang kemudian menjual kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan. Jadi murabahah ini ada 3 nih. Margin jelas dan transparan untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Selanjutnya ada syarat, barang harus ada dan halal. Selanjutnya ada musyarakah, kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Kedua pihak bisa menyertakan modal, keuntungan sesuai kontribusi, kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya untuk proyek produktif. Selanjutnya ada mudharabah,
kerjasama modal dari satu pihak dengan tenaga dari pihak lain. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, modal dari satu pihak, terus kelolaan dari pihak lain. Selanjutnya berlaku untuk usaha halal. Baik, selanjutnya ada jasa non pembiayaan, wakalah, kafalah, dan hawalah. Baik, yang pertama ada wakalah. Akad pemberian kasus dari suatu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam batas tertentu. Selanjutnya ada kafalah, jaminan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada pihak lainnya. Selanjutnya ada hawalah, pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak. Jadi wakalah ini lebih memberi kuasa dari satu pihak ke pihak lain gitu. Kalau kafalah ini menjamin pemenuhan kewajiban gitu dari pihak ketiga kepada pihak lainnya gitu. Kalau hawalah pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak gitu. Jadi persetujuan semua pihak. Selanjutnya produk investasi syariah, reksadana, sukuk, dan saham syariah. Yang pertama ada reksadana syariah, wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan sesuai prinsip syariah, dikelola oleh manajer investasi terpercaya. Yang kedua ada sukuk, surat berharga syariah, instrumen investasi berbasis aset dengan bagi hasil. Lebih aman karena didukung aset nyata dan tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga ada saham syariah, investasi kepemilikan perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Perusahaan harus bergerak di bidang halal dengan rasio keuangan tertentu. Selanjutnya ada inovasi digital dalam keuangan syariah. Teknologi fintech membawa revolusi dalam layanan keuangan syariah, membuatnya lebih mudah diakses, cepat, dan sesuai kebutuhan generasi digital. Jadi di sini ada 4 nih, bisa pembayaran digital, bisa asuransi takaful, terus aplikasi mobil syariah, dan crowdfunding syariah. Selanjutnya studi kasus implementasi produk syariah di Indonesia. Yang pertama ada 14T, aset perbankan syariah. Total aset perbankan syariah Indonesia mencapai 14 triliun pada 2023. Selanjutnya ada 267 jumlah lembaga, terdiri dari 13 bank umum syariah dan 254 unit usaha syariah. Selanjutnya ada 15% pertumbuhan tahunan, pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah per tahunnya. Bank Syariah Indonesia bergabungnya 3 bank syariah BUMN menciptakan bank syariah terbesar dengan lebih 1.900 kantor layanan di seluruh Indonesia. Yang kedua ada BMT Sejahtera Mandiri, contoh lembaga keuangan mikro syariah yang memperdayakan masyarakat lokal dengan pembiayaan usaha. Baik, selanjutnya ada prospek masa depan keuangan syariah. Yang pertama 2004-2025 ekspansi fintech syariah dan layanan digital meningkat signifikan. Yang kedua 2026 dan 2027 peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan milenial dan Gen Z. Yang ketiga ada 2028-2030 integrasi dengan ekosistem ekonomi digital dan e-commerce. Jadi tahun ke tahun itu keuangan syariah ini selalu ada peningkatan.
Keuangan syariah bukan hanya tentang kepatuhan syariat, tapi juga tentang menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.